Inni ma'akaya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat menjumpai Anda kembali dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan membahas, mengkaji, dan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala Minasil Aziz. Pada episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 6 Maret 2020 di Masjid Baitul Futuh, Morden, London, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Baik Pak Rahmat, kita lanjut kembali pembahasan kita di episode sebelumnya terkait dengan sahabat, ya, yaitu Hadrat Mus'ab bin Umair. Di episode sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan bagaimana pribadi beliau, bagaimana riwayat beliau, silsilah beliau, dan juga bagaimana proses beliau sampai menerima Islam dan juga hijrah beliau ke Madinah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pertabligan yang beliau lakukan di Madinah ketika beliau sudah tiba di Madinah. Kehidupan beliau pasca hijrah ya. Diutus oleh Rasulullah. Memang jazakumullah, berkenaan dengan beliau ini sangat menarik sekali ya. Biografi beliau ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita kemarin bahas pun tidak cukup satu episode ya. Bahkan Huzur sendiri pun nyambung dalam khutbahnya itu sampai nyambung dua sesi khutbah ya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari peri kehidupan beliau ini. Tadi bagaimana kita terakhir mungkin di episode sebelumnya kita sampaikan bahwa beliau adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih untuk mewakili Rasulullah SAW di Madinah pada saat prahijrah ya. Untuk memberikan tarbiyat dan juga menablighkan Islam kepada penduduk Madinah secara umum. Memberikan tarbiyat kepada orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Yang dipilih oleh Rasulullah SAW justru beliau, seorang yang masih sangat muda, bukan misalkan sahabat-sahabat yang sepuh, padahal banyak juga. Padahal banyak ya di sana yang sahabat-sahabat yang lebih dulu lagi. Lebih dulu masuk Islamnya, lebih sepuh dan mungkin lebih dekat kekerabatannya kepada Rasulullah SAW. Malah yang dipilih oleh beliau adalah orang yang masih sangat muda gitu. Artinya bahwa dalam hal urusan tugas itu ya tidak melihat ke sana. Rasulullah itu lebih melihat kepada pertimbangan beliau bahwa orang ini mampu melaksanakan tugas ini. Nah, ini sehingga yang diutus oleh beliau adalah ternyata Hadrat Mus'ab bin Umair. Karena memang Hadrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu ini memiliki kepribadiannya itu sangat menarik. Ya seperti kita sampaikan di awal kan, tampan, cerdas, pintar lah ya. Dari keluarga yang berada juga, tentu ada bagaimana cara berbicara pun adalah sangat terdidik sekali, terpelajar sekali. Sehingga ketika beliau berbicara, orang-orang tertarik melihatnya, untuk mendengarkan tertarik begitu. Selain itu juga ada satu kondisi fisik beliau, bahwa perawakan beliau itu hampir sama dengan Rasulullah SAW gitu, memiliki kemiripan. Nah, ini sangat ya jadi banyak faktor lah. Yang jelas pilihan Rasulullah SAW ini sangat logik sekali ya, dan sangat berhasil sekali, terbukti sejarah membuktikan bahwa dengan pilihan Rasulullah yang menjatuhkan pilihan kepada beliau untuk menjadi mubalik pertama yang diutus beliau ke Madinah, dan juga untuk membuka terbukanya jalan hijrah, mempersiapkan tempat di sana ya. Karena tentunya ketika kita mau pindah ke satu tempat, ya harus dipersiapkan dulu di sana gitu kan. Kita nggak bisa mengundi nasib di situ kan. Datang ya gimana nanti aja, nggak bisa begitu dong. Harus nanti bagaimana gitu kan. Jadi diutus ke sana, dipersiapkan segala sesuatunya, sehingga Rasulullah dan para sahabat pun bisa hijrah ke sana. Dan memang pertabligan beliau pun banyak sekali yang beat itu, sampai ribuan ya waktu itu ya. Terkait dengan tadi yang ada nubuatan yang justru disampaikan oleh kaum Yahudi terkait dengan kedatangan dari seorang nabi, seorang utusan Allah di masa itu yang akan menjadi pemimpin mereka, kaum Yahudi ya.
Tapi justru itu malah menjadi pintu bagi tersebarnya Islam, pertabligan betul. di Madinah itu. Ya, jadi di kitab Ulangan ya jelas sekali tentang akan dibangkitkannya seorang rasul dari antara saudara, bukan dari jadi saudara yang lain lah ya. Ya. Bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi dari keturunan Nabi Ismail itu. Dan ternyata betul Tuhan bangkit dari Bukit Faran, ya Faran itu Mekah. Ya. Itu sangat-sangat cocok sekali lah, sehingga ketika mubalik kita ini datang ke sana, Hadrat Mus'ab ini datang menyampaikan bahwa bahwa Tuhan itu telah membangkitkan seorang utusannya di Bukit Faran, yaitu di Mekah tadi. Akhirnya, ini yang diberitakan setiap hari begitu. Atau sebagai satu contoh misalkan dalam kehidupan, bukan dalam kehidupan kita ya, di sejarah jemaat di Indonesia misalkan, di Manislor kan. Jadi leluhur Manislor itu memberikan satu nubuatan untuk keturunannya itu, bahwa kalau nanti ada seorang haji yang datang dari sini, dari satu kota asalnya, mengabarkan tentang Imam Mahdi sudah datang, kalian harus ikut. Kurang lebih seperti itulah gitu. Ternyata yang datang mubalik pertama ke sana ya, ke Manislor itu kan, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh sesepuh Manislor dulu itu. Itu tidak perlu dalil apa segala macam lagi. Ini sudah betul-betul sesuai. Nah, ini penduduk Madinah pada waktu itu pun, penduduk Madinahnya ya, orang-orang Arabnya yang sudah mendapatkan tarbiyat secara tidak langsung dari orang-orang Yahudi tentang akan kedatangan seorang Rasul itu, akhirnya mereka mudah untuk bisa menerima karena ternyata tanda-tanda yang disampaikan itu sesuai sekali gitu. Yeah. Ada satu kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa sahabat-sahabat muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah ini biasa dipertemukan atau dijadikan saudara, dicarikan saudaranya di sana. Biasanya Rasulullah selalu melihat latar belakang segala macam, semuanya dipertimbangkan. Ini kita di sana di dalam khutbah ini Huzur juga sampaikan bahwa Hadrat Mus'ab bin Umair ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat Ansar, yaitu Hadrat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sangat terkenal sekali ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini. Kemudian Hadrat Mus'ab bin Umair juga, beliau hanya barangkali 2 kali ya yang tercatat dalam sejarah mengikuti peperangan, yaitu Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang Uhud ini Huzur mengutip terkait dengan bagaimana keutamaan beliau, Hadrat Mus'ab bin Umair ini, sehingga beliau diberikan karunia untuk memegang panji bendera Islam ketika perang tersebut. Nah, bagaimana latar belakangnya sehingga beliau bisa memegang panji Islam tersebut dalam perang itu? Jadi tradisi ya masyarakat dulu itu, mereka itu sangat memegang tradisi yang tidak tertulis. Artinya adat kebiasaan itu sangat dipegang teguh. Dan di sana, di masyarakat Quraisy pada waktu itu, seperti saya sampaikan di episode yang pertama, bahwa masyarakat Quraisy itu dibagi 2. Ada bagian yaitu yang ditetapkan oleh Qusay bin Kilab ya, leluhur mereka juga. Nah, ini ada setengah keluarga Quraisy itu ada sebagai penjaga Ka'bah, yang tugasnya itu selain memegang kunci Ka'bah juga dalam peperangan dialah yang berhak memegang panji itu. Panji peperangan itu. Satu kedudukan yang terhormat ya. Sangat terhormat sekali. Nah, ini ada legitimasinya lah, bahwa iya benar, memang ini orang Quraisy nih. Ini yang pegang juga yang keluarga ini. Di sisi yang lain, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah bagian pengkhidmatan atau mehman nawazi kalau kita istilahnya ya. Bagian mengkhidmati masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi dalam peperangan Uhud itu misalkan dari pihak kaum Laskar Quraisy ini ternyata panji itu ya sesuai dengan tradisi mereka dipegang oleh Talha bin Abi Talha. Tuh, lengkapnya itu Talha bin Abi Talha itu adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay. Nah, ini orang ini memang berasal dari keluarga yang tadi tugasnya itu adalah salah satunya adalah memegang panji Quraisy dalam peperangan-peperangan. Sehingga ketika Rasulullah mengetahui hal itu, karena biar bagaimana juga para sahabat Rasulullah ini yang kaum muhajirin ini adalah orang-orang yang dididik dalam tradisi seperti itu sebelum mereka Islam itu. Jadi dalam hati mereka pasti ada
wah ini yang megang ini memang yang berhak. Biasanya kan mungkin Rasulullah bisa saja hak prerogatif beliau ya udah Hadrat Ali misalkan pegang ini atau siapa. Tapi Rasul tidak begitu. Jadi mental mereka pun dijaga oleh Rasul. Ini satu kearifan yang mungkin jarang kita bicarakan gitu ya. Bagaimana arifnya Rasulullah SAW itu dalam menentukan seorang pemegang panji peperangan saja sampai sejauh itu. Akhirnya dipilihlah Hadrat Mus'ab bin Umair ini karena beliau adalah termasuk satu terah ya, atau satu sisilah keluarga dengan Talha bin Abi Talha, pemegang panji kaum Quraisy tadi, Laskar Quraisy. Nah, jadi sama-sama ini yang memegang panjinya ini udah level di tatanan masyarakatnya udah sama ini, sama-sama orang yang memiliki hak untuk memegang panji. Sehingga secara tidak langsung dari sisi dunia sisi manusiawinya lah itu akan terangkat lah moral pasukan, mentalnya akan terangkat. Ya. Nah ini sehingga dipilihlah beliau. Artinya dari situ bisa kita lihat bahwa bagaimana kedudukan Hadrat Mus'ab bin Umair dan juga keluarganya ini di mata masyarakat saat itu. Dan memang terbukti ya bagaimana kegigihan beliau dalam menjaga panji itu ya. Dalam perang Uhud misalnya ketika beliau berperang sambil memegang panji bendera Islam itu, beliau sampai ditebas tangan kanannya ditebas supaya panji itu tidak jatuh, pindahkan ke tangan kiri itu ditebas lagi, beliau pegang dengan badan beliau sehingga akhirnya diambil lagi oleh sahabat lainnya. Bagaimana menunjukkan bukan orang sembarangan ya yang memegang panji. Jadi memang itu yang saya sampaikan tadi yang dikutip oleh Huzur di sini, bahwa memang itu salah satu faktor ya. Tentu saja ada faktor-faktor yang lain, yaitu memang faktor keluarga itu bukan segala-galanya. Ya. Yang paling utama itu adalah kualitas ininya tadi. Dan tentu saja Rasulullah pun tahu bahwa bagaimana kegigihan beliau ini. Kegigihan beliau sehingga dari dua sisi itu ya beliaulah yang paling layak untuk memegang panji itu. Ya tadi seperti Pak Irfan sampaikan, memang bagaimana Ibnu Qamiyah ya, ada seorang Laskar Quraisy waktu itu, Ibnu Qamiyah, dia ini sumber hoak juga ini kan saat itu. Jadi ketika melihat Hadrat Mus'ab ini memegang panji pasukan kaum Muhajirin ya, datanglah dia tebas tangan kanan tadi seperti tadi. Akhirnya beliau ambillah panji itu, diambil oleh tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya. Ini pakai lengan didekap di dada, ditombaklah sehingga beliau syahid dengan bendera tadi. Bendera jatuh yang diambil oleh sahabat yang lain. Nah ini yang mungkin cukup menarik di sini, bahwa pada perang Uhud itu kan mental kaum muslim itu betul-betul ngedrop gitu. Karena apa? Karena tersebar kabar bahwa Rasulullah telah syahid. Betul. Nah, Rasulullah telah syahid, Muhammad sudah wah ini banyak sekali lah. Sehingga kocar-kacir ya. Kocar-kacir hoaxnya. Nah, ini salah satu faktornya adalah karena tadi ketika Ibnu Qamiyah ini ya namanya dalam peperangan kan tentu tidak seawas pandangan ketika dalam kondisi normal gitu kan. Nah ini jadi dia melihat karena perawakannya itu hampir sama dengan Rasulullah, dia menganggap bahwa yang disyahidkan itu adalah Rasulullah. Sehingga teriaklah gitu kan bahwa Muhammad sudah wafat. Gentar juga kaum muslimin kan. Nah ini dan ada satu hal juga yang menarik di sini, bahwa ketika Hadrat Mus'ab bin Umair ini ditebas tangan kanannya, beliau membacakan satu doa, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tebas yang kiri, dibacakan kembali ayat itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan ya, karena akan lebih ke teologi ya. Kalau di sini ini akan panjang sekali. Iya, betul. Kemudian Rasulullah sangat sedih sekali ya dengan kewafatan beliau ini. Ya, jadi beliau disyahidkan ketika perang Uhud ya Pak ya? Betul. Ya, usia beliau berapa? 40 tahun. 40 tahun kurang lebih ya. Bagaimana kondisi beliau ketika itu? Nah, ini tadi ya, bagaimana di profil tentang beliau ya kita sudah sampaikan, bagaimana kezuhudan beliau. Beliau berani mengorbankan seluruh kesenangan beliau sendiri ya, demi mempertahankan keimanannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua kekayaan yang tentu saja akan diwariskan kepadanya, meninggalkan jabatan yang tentu nanti akan diemban oleh dia.
Dan itu bisa terlihat ketika beliau syahid. Beliau disyahidkan dengan kondisi yang tentu tadi sudah kita bahas ya. Tangan sudah tidak ada dua-duanya karena ditebas oleh Ibnu Kamiyah tadi. Sehingga ketika akan dikuburkan, beliau syahid hanya meninggalkan satu bukan spray ya, satu kain panjang ya. Itu pun kain yang tidak sempurna. Jadi kalau ditutupkan ke muka beliau, kakinya yang kelihatan. Ditarik ke bawah, muka beliau kelihatan. Itu bagaimana orang yang sudah mati dunianya, demi keimanan dia tinggalkan semuanya. Sehingga ketika wafat pun bingung, mau dibungkus pakai kain kafan pun bingung, karena yang tersisa hanya itu. Mungkin kalau sekarang mah, kalau tidak akan ada orang yang seperti itu. Yeah. Kalau sekarang mungkin tidak ada yang kondisinya seperti itu. Kalaupun ada kirim pihak Twitter do your magic itu dana terkumpul dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin lain lah situasinya. Tapi saat itu bagaimana ini menggambarkan bahwa keteguhan iman beliau dan kezuhudan beliau kepada dunia sampai sejauh itu. Sehingga akhirnya Rasulullah bersabda, tutup muka beliau, kemudian tangannya kakinya yang kelihatan itu ditutup oleh rumput izkhir namanya. Ditutupkan baru beliau dikuburkan. Jadi dengan para sahabat yang lain. Nah, ini di sini Rasulullah sangat sedih sekali ya melihat beliau ini, dan para sahabat pun menangis gitu melihat beliau. Bahkan para sahabat itu sudah cukup terkesan dengan kezuhudan beliau ini jauh-jauh hari, yaitu sejak beliau ikut hijrah ke Abyssinia itu, ke Ethiopia. Beliau yang selalu memakai pakaian yang serba mewah dan sebagainya, rambutnya selalu tertata rapi. Terakhir beliau memakai jubah yang penuh dengan tambalan dan sebagainya. Demikian juga itu diperlihatkan juga ketika beliau telah disyahidkan tadi. Bahwa pakaian yang tersisa dalam tubuh beliau hanya itu saja gitu. Sehingga ditarik ke atas, yang bawah kelihatan, tarik ke bawah, yang atas kelihatan. Akhirnya ataslah yang ditutup dan bawahnya itu ditutup oleh rumput izkhir tadi. Bahkan ini Huzul mengutip bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke jenazah beliau, ya, beliau melewatkan ayat yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Betul. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ini terkutip dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 24. Dan juga beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, saya bersaksi pada hari kiamat, mereka adalah syahid dalam pandangan Allah. Biasakanlah untuk datang berziarah kepada mereka, kirimkanlah doa keselamatan atas mereka, demi zat yang jiwa saya berada di tangannya, siapa yang mengirimkan doa keselamatan kepada mereka atau syuhada Uhud, mereka akan menjawabnya pada hari kiamat. Jadi bagaimana ketinggian ya dari para mujahid-mujahid yang syahid di medan Uhud itu ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka adalah syahid dalam pandangan Allah Ta'ala. Yang paling penting adalah pengakuan Allah Ta'ala sebetulnya, bukan pengakuan kita atau siapa-siapa. Iya, betul. Jadi Rasulullah sudah memberikan SK, ini semacam SK lah, bahwa para syuhada Uhud itu sudah pasti dalam pandangan Allah Ta'ala itu adalah sebagai syuhada, akan dicatat sebagai syuhada. Dengan kata lain, mungkin saja ada syuhada yang tidak dicatat sebagai syuhada dalam pandangan Allah Ta'ala. Inilah pentingnya hakikat itu ya. Bahwa yang paling penting bagi kita dari kisah ini adalah teladan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa yang paling penting itu adalah pengakuan dari Allah Ta'ala, bukan pengakuan dari manusia. Manusia bisa salah memberikan penilaian, tapi Allah Ta'ala tidak mungkin salah. Nah, kalau betapa gembiranya mereka ya, betapa berbahagianya mereka bahwa pengakuan syahid mereka, derajat syahid mereka dari Allah Ta'ala itu langsung disampaikan oleh nabinya yang paling suci ya, Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah bersumpah, bahkan bersaksi bahwa di hari kiamat aku akan memberikan kesaksian bahwa kalian adalah syuhada Uhud, syuhada di mata Allah Ta'ala. Apalagi yang diharapkan oleh seorang mukmin. Nah, ini dalam konteks kekinian ya. Bagi kita seorang Muslim Ahmadi misalkan, itu tadi yang paling penting itu adalah pengakuan Allah Ta'ala kepada kita, bukan pengakuan siapa-siapa.
Orang bisa salah memberikan pengakuan kepada kita, tapi Allah Ta'ala tidak mungkin sepintar-pintarnya kita menutupi segala macam sesuatu kita sembunyikan di dalam hati kita yang terdalam, sekalipun Allah Ta'ala tahu. Nah, ini jadi kenapa Huzur berulang kali menasihatkan kepada kita untuk selalu berhati-hati, itu Allah Ta'ala Maha tahu. Kapan saja Allah Ta'ala menghendaki ya bisa dibuktikan hakikat itu. Siapa yang bisa menghalangi? Nah, jadi ini poin yang sangat penting sekali yang harus kita betul-betul garis bawahi, bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan ketika pengakuan Allah Ta'ala kepada kita sudah ada, ya mungkin dengan terkabulnya doa-doa kita, salah satunya untuk konteks saat ini ya. Betul. Kalau dulu ada Rasulullah Sendiri yang akan Rasul sendiri yang akan memberikan ini. Sehingga misalkan begini, kita tidak bisa mengatakan, kita hanya bisa berprasangka baik. Oh, anak ini soleh. Tapi kita tidak bisa dengan yakin mengatakan selama Allah Ta'ala tidak menurunkan firasat kepada kita, misalkan bahwa ini anak ini memang soleh, ya mau bagaimana? Sehingga terkait COVID misalkan yang sekarang sedang merajalela, Huzur sendiri sudah sangat tegas kan di situ menyampaikan bahwa tidak boleh mengaitkan hal ini dengan tanda yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud. Beda itu konteksnya, meskipun bentuknya mungkin sama. Kalau di zaman Hadrat Masih Maud itu berkenaan dengan wabah taun, itu Allah Ta'ala sendiri menyatakan bahwa ini adalah tanda kebenaran engkau. Dan orang-orang yang mengikuti engkau dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerja keras dan sebagainya, mereka akan selamat, akan berada di dalam batasan rumah engkau. Kulaman Piddar itu yang ada di dalam ini wahafizu Kulaman Piddar, itu akan berada di dalam penjagaanku. Tetapi yang artinya orang Ahmadiyah yang memiliki kelemahan, yaitu mungkin akan terkena dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali, sehingga yang paling penting itu adalah pengakuan dari Allah Ta'ala. Bukan pengakuan dari dunia ya. Nah, kalau sekarang ketika Allah Ta'ala sendiri misalkan kepada Hadrat Khalifah tidak memberikan tanda atau suatu isyarat apa-apa bahwa hal ini untuk mendukung itu, misalkan ya bagaimana seseorang bisa mengklaim bahwa ini adalah azab untuk ini segala macam? Tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan bahwa misalkan ya tidak ada yang mustahil, bagi Allah Ta'ala mudah saja. Misalkan memberikan isyarat atau ilham atau wahyu kepada Hadrat Khalifah bahwa ini adalah tanda yang sama dengan taun, ya seseorang bisa mengklaim. Karena banyak juga kan dari antara saudara-saudara kita yang tidak memahami hakikat ini, sehingga mereka mengatakan ini adalah wabah yang diturunkan Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu lakukan ini wabah dan juga tanda bagi jemaah. Kita tidak perlu mengadakan pencegahan, mengklaim apalagi sampai ke sana. Ya. Apalagi sampai ke sana. Yang namanya tawakal itu kan udah diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pertama, onta kamu itu ikat dulu di pohon di mana baru kamu bertawakal. Bukan dilepas begitu baru bertawakal, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri namanya itu. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasannya, sangat menarik. Namun sekali lagi waktunya tidak cukup lagi untuk kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan sahabat dan juga pribadi dari Hadrat Mus'ab bin Umair ini. Jazakumullah Pak Rahmat, insya Allah dalam kesempatan lain kita akan membahas dengan topik-topik yang lain. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah Huzur. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.